ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua serta nikmat sehat ya sehingga kita berkumpul semua di sini ya teman-teman ya. Insya Allah semua pada sehat walafiat. Salam salam selalu kita junjungkan kepada Rasulullah SAW dan semoga kita mendapatkan syafaat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang dan selamat malam untuk teman-teman semuanya nih. Mungkin banyakkan follower di Jakpus nih kayaknya ya gitu. Ada yang dari medis, ada yang dari awam gitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kita akan membahas ya dok ya baik medis tapi dari awam juga ya. Dan akan bahas isu mungkin lagi bisa dibilang lagi ngehits ya dok ya, lagi banyak kasusnya, lagi banyak dibicarakan juga mengenai masalah kekerasan pada anak gitu. Nah sebelum kita mungkin banyak mendengar nih dan nanya-nanya nih ke pakarnya di sini, alhamdulillah sudah ada Dokter Eva di kita, spesialis anak, konsultan tumbuh kembang dan pediatri sosial ya dok ya. Beliau di berbagai organisasi juga nih di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebelum kita ngulik-ngulik ke narasumber, mungkin kita dengar dulu nih sambutan dari Ketua IDI yang sudah bersama dengan kita malam hari ini yaitu Dokter Hasmin, spesialis saraf. Silakan dokter memberikan sambutannya dokter pada malam hari ini dok. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Eva Kurniati, SPA. Yang saya hormati moderator Dr. Indira, spesialis penyakit dalam, sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga Sobat IDI pada malam hari ini di cabang Jakarta Pusat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam live di cabang Jakarta Pusat yang dilakukan oleh bidang P3A dalam rangka meningkatkan edukasi. Bagaimana kita ketahui bahwa masih layanan kesehatan saat ini bergeser ya, dari upaya untuk terapi, pengobatan dan rehabilitasi misalnya dikembangkan menjadi yang lebih dulu berupa promotif dan preventif. Dan hal yang itu menjadi perhatian kita adalah tentang perlindungan terhadap kesehatan anak ya, baik fisik maupun mentalnya. Dokter Eva Devita dalam hal ini mungkin pengalaman ya di bidangnya berkembang, mungkin akan lebih jelas tentang bagaimana mendeteksi dan melindungi ya anak kekerasan ya. Ini kita semua dan Ikatan Dokter Indonesia concern tentang pelatihan terhadap anak di Jakarta Pusat menjadi bidang ya yang memperhatikan melindungi bukan cuma wanita ya, nah kita ada bidang itu dan kita akan siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan juga perlindungan anak ya. Tentu juga ada hal lain yang terkait dengan ibu dan kesehatan ibu dan kesehatan anak. Namun sobat kiri sekalian akan mendapat dan simak jangan sampai terlewat walau sekejap pun ya dan siapkan pertanyaan-pertanyaan kita. Ini akan menjadi feedback buat kami juga apabila ada hal penting yang sobat ingin sampaikan boleh komen di live IG ini barangkali ya. Dan tentu akan menarik kalau teman-teman berpartisipasi juga. Saya ucapkan selamat menyimak. Jangan lupa ikuti terus sampai acara-acara selanjutnya. Terima kasih buat Dr. Eva dan Dr. Tira yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan acara malam ini dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan ya jadi
sebagai awalan ya tadi mungkin udah banyak disampaikan dokter juga ya memang memang agenda ini dilakukan atau di bidang pemberdayaan perempuan anak Jakarta Pusat, di mana memang sebelumnya nggak ada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di IDI ya, di pusat maupun di IDI cabang. Ya harapannya nanti IDI Jakpus bisa jadi contoh ya dok ya, mungkin buat IDI yang lain gitu, bahwa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini patut dan harus juga dikawal oleh teman-teman medis sama dokter. Jadi saya dok, ya mungkin sobat IDI Jakpus kalian kita langsung aja kali ya gitu ya buat ngobrol banyak nih sama dokter Eva ya mengenai isu yang akan kita bahas nih dok, mengenai kekerasan pada anak. Ini kan mungkin banyak dok, lagi banyak banget. Kalau kita lihat kayak makin kesini makin banyak ya dok ya, maksudnya laporan, kita nonton di televisi juga banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan, baik yang mungkin yang kecil, kekerasan verbal sampai ke kekerasan seksual gitu. Dimana mungkin ini bisa dari yang orang yang tidak dikenal sampai orang yang dikenal baik. Nah, sebab kekerasan pada anak itu sendiri tuh bentuknya apa aja sih dok? Kan banyak ya dok ya, sampai bullying segala macam. Nah sebenarnya bentuknya itu apa? Kalau misalkan kekerasan pada anak itu gitu, yang sering kita temukan sama dok. Ya, terima kasih Dokter Indira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat IDI Jakarta Pusat. Ya, terima kasih nih atas pertanyaannya Dokter Indira, Dokter Hasnim. Suara saya cukup jelas ya? Oh ya, oke. Ya, jadi kekerasan pada anak itu sebenarnya adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan, baik fisik, emosional, maupun penyalahgunaan seksual ya, kemudian eksploitasi yang menyebabkan cedera pada anak atau potensial cedera ya terhadap anak dapat mengganggu tumbuh kembang dan juga martabat seorang anak. Ya. Bentuknya jadi kalau kita bisa jabarkan itu banyak sekali memang, mulai dari kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual, kekerasan psikis ya, kemudian eksploitasi. Nah, semua bentuk kekerasan ini ada yang tidak berdiri sendiri gitu. Jadi kayak misalnya anak mengalami kekerasan seksual, pasti biasanya disertai dengan kekerasan fisik. Pasti disertai juga dengan kekerasan psikis. Ada ancaman di situ, ada perbukaan dulu gitu kan, sampai anak itu tidak berdaya kemudian dilecehkan atau di kekerasan seksual ya. Dan memang angka kejadiannya itu semakin hari semakin meningkat. Bahkan laporan dari tahun 2022 sampai dengan saat ini 2023 ya, dari tahun yang lalu 2021 sampai 2022 maaf, angka kejadian kekerasan seksual itu bahkan meningkat sampai 2 kali lipat gitu ya. Bahkan di awal pandemi di tahun 2020 6 bulan pertama dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, data dari Kemen PPA itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan laporan kasus kekerasan pada anak. Padahal pada saat itu anak berada di dalam rumah. Ya harusnya berada di tempat yang paling aman gitu kan buat dia. Tapi justru laporan kekerasan itu meningkat. Dan 53%-nya adalah berupa kekerasan seksual. 21%-nya kekerasan psikis, 26%-nya kekerasan fisik. Jadi memang benar, pelaku kekerasan pada anak itu adalah orang-orang terdekat yang sebenarnya anak percaya. Anak tidak menduga bahwa mereka ini akan melakukan kekerasan gitu ya pada dirinya. Nah, setelah anak mulai masuk sekolah, sekarang kita mendengar nih pelaku-pelaku kekerasan lainnya dari teman, dari orang-orang di sekitar sekolah, apakah itu dari guru ataupun dari kalau misalnya Dokter Indira atau Dokter Hasnim mendengar berita ya kemarin itu ada yang dari pedagang di lingkungan sekolah gitu. Nah, jadi begitu anak mulai lagi keluar rumah, maka pelakunya kemudian bertambah. Tapi memang benar, pelakunya adalah orang-orang yang lebih kuat secara fisik, yang lebih kuat pengaruhnya, dan seharusnya perannya adalah sebagai pelindung untuk anak. Demikian Dr. Indira. Tadi ya dok, seksual sampai eksploitasi, dan memang itu benar kata dokter. Biasanya nggak berdiri sendiri ya dok. Biasanya kalau ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ataupun kalau misalkan anak itu merasakan kekerasan
biasanya diikuti dengan kekerasan fisik juga ya dok ya. Nah sebenarnya kan kalau misalkan Suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Iya. Kan ya dok? Iya, sekarang agak kedengeran tapi agak jauh. Agak jauh, cek kedengeran ya dok? Ya, sekarang terdengar. Oke, ya dok. Jadi kalau misalkan ngikutin isu sehari-hari kita ya dok ya di Indonesia ya dok ya, kan banyak kasus yang dilakukan tadi kata dokter dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah, itu kenapa ya dok ya? Kenapa bisa sampai orang-orang terdekat justru yang jadi pelaku dok? Ya, kalau dalam hal kasus kekerasan yang fisik ya, kekerasan fisik, ya biasanya pelaku paling sering itu adalah orang tua, ya ayah, ibu, atau guru. Kenapa mereka melakukan kekerasan fisik? Biasanya untuk mendisiplinkan anak. Alasannya gitu ya, karena ingin mendisiplinkan anak gitu ya. Jadi mereka melakukan kekerasan fisik tersebut. Kalau untuk kekerasan seksual, ini mungkin banyak faktor ya, Dokter Indira ya. Bisa jadi karena paparan dari pornografi yang semakin mudah untuk diakses ya. Sementara mungkin untuk pelampiasannya orang dewasa di dalam rumah itu sulit ya. Akhirnya mereka menyasar yang lebih lemah. Yang paling lemah di rumah siapa? Anak gitu ya. Akhirnya jadi anak kemudian menjadi sasaran. Tapi yang memprihatinkan, sebenarnya beberapa waktu ini kan kita mendengar kabar adanya anak usia 8 tahun melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual pada anak usia 5 tahun. Nah, tentu ini pasti karena dia mencontoh. Apakah pencontoh dari yang dilihat atau yang dilihat dari media sosial ataupun dari gadgetnya dia gitu ya. Dan itu menandakan bahwa sebenarnya ada pengaruh-pengaruh eksternal yang memicu gitu ya, memicu kenapa orang-orang tuh kemudian melampiaskan kekerasan tersebut kepada yang lebih lemah yaitu anak-anak. Begitu Dokter Indira. Iya dok, mungkin menyambung pertanyaan tadi ya dok ya. Selain tadi ya dok ya udah dokter sebutkan selain kekerasan seksual ya, kekerasan apa lagi sih dok yang paling sering dok selain tadi fisik sama seksual ya dok? Selain itu dok psikis misalkan banyak nggak sih dok kasusnya? Kekerasan psikis ini kalau murni kekerasan psikis saja memang kalau di dalam data dari Kemen PPA ataupun KPAI itu tidak terlalu banyak ya, 21%. Ya. Jadi memang biasanya yang paling sering dilaporkan itu adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Kekerasan seksual lebih banyak dan seperti tadi saya laporkan bahwa dia tidak berdiri sendiri. Pasti yang mengalami kekerasan seksual itu juga mengalami kekerasan psikis gitu sebenarnya ya. Tapi yang dilaporkan adalah kekerasan seksualnya. Begitu. Ya, oke dok. Baik dok. Nah dok, ada nggak sih dok sebenarnya ciri-ciri kalau anak itu menjadi korban tindak kekerasan dok? Ada nggak sih yang khas dok? Atau apa ada perubahan perilaku atau gimana dok? Perubahan sikap gitu. Ya Dokter Indira, ini yang mesti orang tua pahami ya, dan juga kita nih untuk dokter ya. Ketika anak itu mengalami kekerasan seksual, pasti dia akan menunjukkan perubahan perilaku di awal. Yang tadinya ceria, yang tadinya mau main-main, yang tadinya cerewet, itu tiba-tiba menjadi pendiam, mengurung diri, dia mungkin akan muncul perilaku untuk menjadi lebih cemas, gelisah gitu ya. Kemudian biasanya pada anak muncul juga gangguan tidur, bisa dia ada alami mimpi buruk atau dia sulit tidur, kemudian ada gangguan makan, tidak nafsu makan, atau bahkan kalau ada anak-anak yang saking cemasnya dia makan berlebihan ya, kemudian bulimia jadi memuntahkan lagi gitu ya. Kemudian ada juga yang kemudian muncul keluhan-keluhan gangguan buang air besar ataupun buang air kecil. Apabila memang terjadi sudah perlukaan gitu ya pada organ genitalia, baik di organ genitalia di depan ataupun di belakang ya, maksudnya di anus ya. Kalau misalnya dia menjadi korban sodomi, biasanya mulai ada keluhan-keluhan seperti itu. Atau kalau pada anak perempuan bisa juga muncul keluhan gatal gitu ya di area genitalianya, ataupun ada infeksi gitu. Jadi
tanda awal yang paling mungkin atau paling bisa dilihat oleh orang tua, orang-orang terdekat anak, ataupun juga dokter adalah perubahan perilaku dari si anak. Dan biasanya kalau misalnya pelakunya adalah orang yang terdekat, orang di dalam rumah, maka orang tua juga bisa melihat gitu perubahan perilaku anak ini ketika berhadapan dengan pelaku tersebut gitu ya. Jadi kayak ada pasien saya tuh yang setiap kali ketemu orang yang botak, dia tuh langsung ketakutan, langsung mengurung diri gitu. Karena pelakunya adalah orang yang botak kayak gitu. Jadi orang tua bisa melihat ya ada perubahan-perubahan perilaku seperti itu. Oke dok, jadi memang biasanya ada perubahan perilaku ya dok ya, perilaku, sikap ya dok, sampai mungkin bisa dideteksi dari pemeriksaan fisik ya dok ya, mungkin ada luka ya dok di daerah genital tadi ya dok ya. Nah mungkin nih buat sobat ID Jakpus kalian nih yang mungkin lagi pada masih nikmatin parenting ya dok ya, dan masih pada sibuk juga untuk parenting ke anak-anaknya, mungkin ini bisa jadi ini ya dok ya, jadi pembelajaran ya dok kalau misalkan kita ngelihat perubahan sikap ya dok ya pada anak-anak kita, apalagi mungkin yang perubahan sikapnya yang cenderung gak lazim gitu kali ya dok ya, yang tadi sampai ada gangguan tidur, nggak nafsu makan, atau sampai nafsu makannya berlebih kayak gitu ya dok. Nah ini kan tadi kita masih bahasnya seputar kekerasan seksual aja nih dok. Nah bagaimana dok dengan bullying? Nah kayaknya juga lagi ngehits nih ya dok, kayak bullying baik dari anak-anak sampai mungkin di dunia pendidikan dok terutama ya, sampai mungkin dunia perkuliahan dan segala macam, ini kayaknya lagi banyak dibahas nih dok ya. Kementerian kita juga beberapa kan lagi banyak explore juga soal isu-isu bullying ya dok ya, terutama di sekolah maupun di kampus. Nah sebenarnya bagaimana dok dengan bullying pada anak? Ya, kasus dan segala macam gitu dok. Iya. Jadi kasus bullying ini memang akhir-akhir ini kita dengar mulai marak lagi ya. Sebenarnya Dokter Indira, kasus bullying itu tidak hanya pada anak ya. Di dunia kerja pun itu bisa gitu dialami. Karena apa sih yang disebut sebagai bullying? Bullying itu bisa bentuknya adalah perilaku kekerasan ya, di mana ada terjadi pemaksaan psikologis ataupun fisik terhadap seseorang oleh sekelompok orang atau oleh satu orang yang lebih kuat, lebih superior dibandingkan orang tersebut. Bentuknya juga macam-macam. Bisa berupa kontak langsung, dipukul, ditendang, ditampar gitu ya, atau berupa juga kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung misalnya berupa verbal ya, diledek, dicemoohkan, disebut dengan panggilan yang tidak menyenangkan gitu ya, direndahkan dirinya gitu ya di depan orang lain. Kemudian bisa juga dia ada beberapa yang bentuknya pelecehan seksual. Jadi misalnya disentuh bagian tubuhnya dengan cara yang tidak patut gitu ya, atau ada waktu itu pasien itu anak SMP ya. Jadi sama teman-temannya itu dilepas celananya kayak gitu ya, sampai seperti itu. Kemudian bisa juga berupa digital. Jadi pelecehan zaman sekarang ini bisa juga melalui media digital. Jadi disebarkan berita-berita hoax tentang dirinya, misalnya tentang si korban, atau bisa juga ditampilkan video-video gitu ya mengenai yang menjelekkan si korban seperti itu, atau berupa pengucilan. Jadi dia dikeluarkan dari suatu komunitas misalnya, atau kalau di dalam pergaulan di sekolahan mungkin dicuekin gitu ya kira-kira ya, tidak dilibatkan dengan sengaja. Nah itu adalah bentuk-bentuk bullying sebenarnya, dan tidak terjadi pada anak saja, tapi juga sebenarnya pada orang dewasa itu juga bisa terjadi ya, di lingkungan kampus, di lingkungan tempat pekerjaan itu juga bisa terjadi, Dokter Indira. Ya baik dok, jadi macam-macam juga ya dok ya bentuknya bullying ini dok. Nah sebenarnya ada nggak sih dok tadi ya dok ya, kita nilai karakteristik atau perbedaan korban-korban bullying dibandingkan dengan anak-anak yang lain dok? Mungkin kalau tadi kekerasan kan tadi dokter udah sebutin ya dok ya, kalau bullying sendiri apa ada perubahan sikap lain dok? Atau dia lebih minder atau gimana dok mungkin? Ya sebenarnya sama ya Dokter Indira ya. Pasti ada perubahan perilaku, dan mungkin satu tambahan cirinya adalah biasanya anak menolak untuk sekolah. Ya, kalau bullying itu terjadi di sekolah, dia nggak akan mau sekolah.
Jadi ada penolakan untuk sekolah, atau dia datang dengan misalnya alat-alat tulisnya hilang, bukunya hilang gitu ya. Kemudian dia uangnya juga cepat habis, uang jajannya misalnya gitu ya, karena diambil atau dicuri sama si pelaku gitu. Jadi biasanya lebih berhubungan dengan aktivitas di sekolah ya. Anak menjadi minder, anak tidak mau sekolah. Ada pasien saya yang kemudian akhirnya dia nggak mau sekolah, harus dipindahkan ke sekolah yang baru gitu ya, karena menghadapi bullying gitu ya di sekolah yang lamanya, seperti itu. Dan kalau pada remaja, yang ekstrimnya adalah bisa muncul perilaku bunuh diri, percobaan bunuh diri. Ya, ini yang sebenarnya sangat menyedihkan ya, untuk kasus bullying yang sangat berat, itu bisa sampai timbul perilaku bunuh diri gitu pada korbannya. Ya, iya dok. Baik dok, jadi memang bisa sampai suicide ya dok ya? Bisa. Pernah nggak dok ketemu kasusnya dok? Mungkin anak gitu dok, sampai kepikiran mau suicide gitu? Ada, tapi alhamdulillah tidak sampai suicide ya. Cuma ya dia cukup terpukul gitu ya, dan orang tuanya cukup suportif, jadi bisa kemudian membawa untuk berobat gitu ya, sehingga tidak sampai terjadi suicide. Nah, berarti kalau dilihat dari cerita dokter, berarti penting banget nih ya dok ya, deteksi kita mungkin sebagai orang tua ya dok ya, deteksi kapan nih anak kita nih jadi korban bullying. Berarti ini penting banget ya dok, karena mungkin tadi yang saya tangkap lebih cepat ketemu atau lebih cepat kedeteksi lebih baik ya dok ya. Ya, betul. Jadi pada kasus kekerasan pada anak, deteksi dini itu penting, Dokter Indira. Karena biasanya bullying itu tidak terjadi satu kali. Biasanya dia terus-terusan menjadi korban, menjadi sasaran gitu ya. Dan semakin sering, semakin lama dia menjadi korban, maka dampaknya itu akan semakin besar pastinya terhadap psikologis si anak. Nah, tapi kalau misalnya orang tua sudah melihat gelagat-gelagat bahwa anak ini menjadi korban bullying dan kemudian segera mencari pertolongan, baik untuk anaknya ataupun melaporkan ke pihak sekolah, maka itu kita bisa putus gitu rantainya ya. Kenapa kita harus putus rantainya? Karena pertama, dampak dari kekerasan pada anak itu ternyata kalau berdasarkan penelitian itu tidak hanya berhenti pada saat itu saja, tapi dampaknya itu jangka panjang gitu. Dampaknya itu jangka panjang. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya bullying ya, tapi juga misalnya dia mengalami kekerasan psikis dari orang tuanya kah, dari gurunya kah gitu ya, atau kekerasan seksual misalnya. Itu mereka memang di masa dewasanya mereka lebih cenderung untuk lebih mudah mengalami atau melakukan perbuatan percobaan bunuh diri. Mereka akan lebih mudah untuk melakukan perilaku-perilaku berisiko ya. Jadi akan ada gangguan pertumbuhan terutama perkembangan emosi dan psikososialnya. Kemudian mereka mengadopsi perilaku-perilaku berisiko seperti penggunaan obat-obatan, nafza gitu ya, ataupun alkohol. Mereka lebih sering terjebak ke dalam hal itu, dan kemudian akhirnya mereka termasuk kelompok yang lebih muda untuk mengalami kematian karena perilaku berisikonya itu. Nah, sebagian mereka kemudian menjadi pelaku kejahatan berikutnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ketika seseorang anak menjadi korban dan kemudian dia tidak bisa memaafkan gitu ya pelakunya, tidak bisa bertoleransi atau beradaptasi terhadap apa yang sudah menimpa dirinya, dia bisa menjadi pelaku kekerasan berikutnya. Nah, kita kan nggak mau ya kita melahirkan pelaku-pelaku lagi gitu ya. Jadi deteksi dini itu sangat penting gitu untuk orang tua lakukan, dan juga kita ya sebagai tenaga kesehatan. Oh, oke dok. Ya, jadi penting untuk deteksi dini ya dok ya, karena sama aja kita kayak mutus rantai gitu kan ya dok. Jadi kalau misalkan ya nggak kita putus, ya lanjut aja tuh terus. Yang tadinya korban mungkin next dia akan jadi pelaku gitu ya dok ya. Oke dok, tadi kan kita udah bicara orang tua nih dok. Nah, sebenarnya anak itu perlu kita ajari nggak sih dok? Misalnya kayak, nah kamu kalau ada yang jahatin harus kayak gini nih gitu. Kalau ada yang ngeledek gini nih gitu. Jadi ada nggak sih dok tips-tipsnya dok ngedidik anak supaya ya anak kita nggak jadi korban bullying, atau dia bisa menyikapi dengan baik ketika dia jadi korban bullying dok? Gitu. Iya, penting. Orang tuh harus memberi pembekalan ya kepada anaknya.
pembekalan yang pertama adalah mereka harus tahu dulu mana yang benar dan mana yang salah, gitu ya. Kalau dalam kasus bullying, mereka harus tahu bahwa menyakiti, meledek orang itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, ketika mereka tahu hal itu, maka ketika mereka mengalaminya di sekolah atau diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya, mereka tahu bahwa ini adalah suatu kesalahan dan mereka bisa membela diri. Ajarkan pada anak untuk menolak diperlakukan seperti itu. Nggak mau, itu salah misalnya gitu ya. Dan kemudian ajarkan anak untuk melapor, meninggalkan si pelakunya dan kemudian lapor ya kepada gurunya, kepada orang tuanya bahwa dia sudah diperlakukan tidak baik oleh temannya. Nah, sehingga guru juga bisa turun tangan agar perilaku dari si pembuli ini tidak berlanjut. Nah, khusus untuk pencegahan terhadap pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, orang tua juga mesti memberikan pembekalan ya kepada anak. Yang pertama adalah orang tua harus kasih tahu mana sih bagian-bagian yang boleh disentuh, boleh dilihat oleh orang lain, gitu ya. Dari sejak kecil sebenarnya itu harus sudah ditanamkan. Jadi usia balita, anak-anak udah harus dikasih tahu tuh, nggak boleh ya ada yang buka celana kamu, ada yang pengen lihat dada kamu, ada yang pengen pegang-pegang dada kamu, atau yang pengen pegang kemaluan atau bokong, nggak boleh kecuali ibu sama dokter gitu. Jadi anak itu sudah tahu bahwa oh ini adalah bagian-bagian tubuhnya yang harus dijaga. Dan ketika ada orang yang ingin melakukan sesuatu kepada anak ini, maka anak ini juga sudah tahu gitu, oh ini suatu kesalahan, dan dia akan berteriak gitu kan, akan lapor kepada orang tuanya ada orang yang mencoba untuk menyentuhnya atau melihat bagian pribadinya itu. Nah, jadi ada dua sebenarnya ya yang dapat orang tua lakukan untuk membekali seorang anak agar dia terhindar dari bullying di sekolah ataupun pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Demikian Dokter Indira. Oke Dok, baik Dok. Emang saya sering juga sih Dok ngelihat, kebetulan saya belum punya anak Dok, tapi ngelihat kakak saya ngasih tahu tuh ke anaknya Dok, kamu kalau ada yang megang orang lain gak boleh, yang boleh nyium kamu hanya si A, si B gitu Dok. Jadi ternyata emang penting banget ya Dok ya, diajarin dari kecil gitu, mana yang boleh, siapa yang boleh pegang kamu, siapa yang boleh nyium kamu gitu ya Dok ya, siapa yang akan boleh buka baju atau celana kamu gitu ya Dok. Ya, itu sebenarnya bagian dari tahap awal untuk sex education. Kalau untuk anak balita ya seperti itu bentuknya, gitu. Baik Dok, ini jadi wawasan juga ya Dok buat saya pribadi. Mungkin Dokter Hasnim Dok ada nggak Dok? Dokter Hasnim nih, Dokter Hasnim mungkin ada pertanyaan atau apa Dok? Pengalaman Dok misalkan? Ya. Terima kasih Dokter Disa, Dokter Eva. Pertanyaan saya banyak banget sebetulnya. Karena kita selain sebagai orang tua dulu juga pernah jadi anak-anak gitu ya. Yang pertama saya mau tanya, utama nih pada orang yang paling terdekat ya, orang yang harusnya melindungi. Kemudian si anak tentu tidak tahu ya kalau ada kekhilafan misalnya atau kekeliruan. Yang pertama saya mau tanyakan, apa yang harus dilakukan selain masalah edukasi tadi, hal apa yang harus dijaga dari seorang tahapan-tahapannya, dari mulai mungkin tempat tidurnya atau mungkin ya berpakaiannya, berganti pakaian, atau mungkin tadi ada disinggung ya daerah mana saja yang tidak boleh disentuh, atau mungkin kalau ada orang asing gitu ya. Kalau orang asing mungkin naluri ya untuk menolak, tapi ini orang terdekat ini kalau ada sesuatu apa yang harus dikenali oleh anak, bahkan ya kalau kita lihat itu yang paling menyedihkan tuh orang tua sendiri gitu, pelakunya. Nah ini dimensi apa sih yang harus kita kondisikan gitu Dokter Eva, supaya potensinya tidak terjadi? Apakah ada iklim di rumah itu yang memang harus disiapkan oleh seorang ayah dan bunda ya? Atau kalau misalnya yang punya masalah biasanya mungkin laki-laki ya, seorang ayah gitu yang melakukan
uh, pelecehan pada anak kandungnya sendiri, bagaimana sih seorang ibu itu bisa mengantisipasi gitu ya? Ya. Atau mungkin orang terdekatnya gitu yang serumah. Apakah ada tips gitu gimana orang-orang yang terdekat ini kita minimalisir lah potensinya walaupun mungkin dari sisi trust awalnya kita trust ya, tapi mengantisipasi gitu orang berubah niat ya. Mungkin dari momentumnya, apakah tidak boleh sendirian di rumah atau apa. Barangkali Dokter Eva bisa cerita lebih banyak nih, karena saya concern sekali nih dengan orang yang terdekat ya. Pasti pemirsa juga nanya nih, oh, tahu ya, apakah memang dari zaman dulu terjadi atau emang udah akhir zaman? Gimana Dokter Eva? Silakan. Makasih Dokter Hasnim. Ya ini sebenarnya suatu apa namanya pertanyaan yang agak susah untuk dijawab ya, karena masyarakat kita ini sangat berbeda-beda nih kondisi dalam lingkungan rumahnya gitu ya. Jadi yang pertama tadi masalah edukasi. Anak harus diedukasi sejak balita tentang anggota tubuhnya, betul sekali. Dan orang tua juga mesti lebih sensitif gitu ya dengan kondisi anaknya, dengan perubahan sikap anaknya. Jadi ketika anaknya ada perubahan sikap, maka dia harus banyak bertanya gitu, melihat kondisi anaknya apakah ada suatu kelainan, apakah ada suatu yang sakit kayak gitu. Nah, karena anak pasti dia akan takut untuk bercerita, apalagi kalau pelakunya adalah orang di dalam rumah ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini sebisa mungkin kalau memungkinkan gitu ya, kalau memungkinkan harus memisah tempat tidur anak dengan tempat tidur orang tua sejak mereka usianya balita gitu ya. Jadi di atas 3 tahun itu kalau bisa sudah dipisah dari tempat tidurnya orang tua. Dan anak harus diajarkan kalau keluar kamar mandi pakai baju. Jangan berkeliaran tanpa pakaian gitu ya. Kan orang tua ibu-ibu saya tuh suka perhatikan gitu ya. Jadi anaknya keluar dari kamar mandi dengan kondisi telanjang gitu ya kemana-mana padahal usianya sudah besar kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kita membuka celah gitu ya. Jadi kita ajarkan pada anak-anak kalau mau keluar kamar mandi pakai baju dulu baru keluar kamar mandi. Jadi kita ajarkan bagaimana mereka bisa melindungi diri mereka sendiri ya. Kemudian tadi jangan kita titipkan atau biarkan anak kita itu yang berbeda jenis kelamin untuk tidur di dalam satu tempat tidur. Apalagi kalau usianya sudah masuk usia sekolah. Ya. Karena kita juga sering mendengar bahwa ada kakak yang kemudian memperkosa adiknya gitu ya. Itu juga banyak gitu kasus incest seperti itu. Jadi orang tua harus tahu gitu bahwa di usia ini harus sudah dipisah tempat tidurnya. Usia balita, sejak usia balita harus dipisah dari orang tuanya. Dan mereka diajarkan untuk bisa menutup auratnya gitu ya setiap keluar dari kamar mandi. Nah, siapa yang boleh membantu anak mandi itu hanya ibu gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada yang anak yang mandinya bareng bapaknya gitu kan ya, mandinya bareng ibunya. Nah, itu mestinya tidak dilakukan gitu ya, apalagi kalau anaknya sudah masuk usia balita ya, 3 tahun sampai dengan 5 tahun gitu ya, balita itu mereka tuh sudah aware gitu, kok beda gitu kan sama punya ayah dan sebagainya. Nah, itu adalah celah gitu ya untuk kemudian nantinya bisa terjadi satu kasus pelecehan atau kekerasan dari orang tua terhadap anak, terutama dalam hal kekerasan seksual. Demikian Dokter Hasni. Iya, mungkin soal momen-momen. Kadang ini kan pemantauan ya, pemantauan. Sekarang kan banyak teknologi ya. Ya. Ada pengalaman Dokter Eva gitu yang saya lebih suka bicara tentang preventif, mohon maaf Dokter Eva ya, daripada misalnya mengenali orang yang udah bermasalah gitu. Teknik-teknik apa sih yang bisa kita gunakan itu, sama orang-orang tua pasangan muda ya. Bukan kita nggak percaya sama pasangan kita, suami atau istri, tapi banyak cerita lah ya. Kasus itu terjadi lebih menyakitkan kalau pelakunya adalah orang terdekat gitu ya. Itu gimana sih momen-momen kadang-kadang yang terjadi itu saat orang tua tidak ada di rumah atau si anak sendiri. Apa yang harus dilakukan si anak misalnya saat dia hanya ditemani oleh seseorang gitu, entah pamannya, entah sepupunya ya, atau mungkin ada supir atau apa gitu ya. Orang yang berbeda ya, ini
kita ngomong kadang lebih sedih lagi ya. Yang beda jenis kelamin, apalagi yang jenis kelaminnya sama, kadang-kadang juga terjadi pelecehannya. Iya. Itu gimana sih sebagai orang tua nih, Dokter Eva, dapat kasus kira-kira tips apa sih yang bisa membuat kita tuh tetap bisa menjaga gitu anak kita di saat mereka tidak bersama kita, baik di sekolah, baik di perjalanan, baik di rumah. Itu gimana ya mengatasi atau melakukan preventifnya gitu, Dokter Eva, dari pengalaman selama ini Ya, yang pernah di-share gitu lah, iya. teman-teman. Terima kasih Dokter Hasnim. Jadi memang kalau untuk pencegahan itu pasti yang utama ya. Kita berusaha agar orang tua tuh sadar ini pencegahan yang utama, jangan sampai kejadian dulu. Nah, pencegahan itu sebenarnya kita bisa melalui beberapa tahap ya. Yang pertama pencegahan dari pihak si orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua merasa bahwa dia tidak bisa mengawasi 100% anaknya, di rumah sering ditinggal gitu kan ya, dititipkan kepada anggota keluarga yang lain kan, dan kadang-kadang yang beda jenis kelamin, mungkin ada baiknya memang misalnya kalau bisa pasang CCTV misalnya, atau sering ditelepon gitu kan ya. Jadi itu sisi pencegahan dari orang tua, dan kalau bisa sebenarnya dititipkan kepada orang yang jenis kelaminnya sama, walaupun memang betul wanita pun gitu ya, wanita pun bisa melakukan kekerasan, tapi setidaknya biasanya pelaku kekerasan seksual lebih banyak adalah apabila itu beda jenis kelamin gitu ya. Jadi kita bisa upayakan minimalisir dengan titipkan anak kepada yang jenis kelaminnya sama. Kemudian yang kedua adalah anak juga harus dibekali pencegahan dari segi si anak. Anaknya diberdayakan gitu. Maksudnya dia tahu bagaimana melindungi dirinya. Melalui apa? Melalui tadi kita kasih tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang masih wajar, apa yang tidak wajar. Ketika anak sudah tahu bahwa oh kalau orang pegang-pegang dada aku itu ternyata nggak boleh ya. Oh kalau aku orang tiba-tiba pengen buka celana aku itu nggak boleh ya. Ketika mereka mengalami itu, maka mereka akan bisa kemudian berteriak tidak kayak gitu ya. Jadi mereka pun punya kemampuan untuk membela dirinya gitu ya. Karena ya tadi yang kata Dokter Hasnim gitu, orang tua nggak bisa mengawasi 100% ketika tidak bersama anak gitu. Jadi si anaknya yang harus kita bekali betul juga. Dan kemudian yang ketiga adalah dari lingkungan, Dokter Hasnim. Waktu di IDAI kami mengeluarkan rekomendasi gitu ya, agar tingkat RT pun gitu sudah mulai melakukan pengawasan gitu terhadap warganya gitu ya. Harus tahu nih RT ini bahwa di lingkungannya itu benar-benar aman gitu. Jadi mereka dilibatkan juga untuk melakukan pengawasan, terutama untuk lingkungan-lingkungan atau tempat-tempat keluarga-keluarga yang memang di situ anaknya ditinggal oleh orang tuanya, misalnya dititipkan kepada orang lain. Mungkin begitu kali Dokter Hasnim ya usulannya saya. Ya, jujur saya pernah punya pengalaman, mohon maaf mungkin ya, saya baru sadar itu semacam pelecehan ya, dan juga bullying gitu ya. Cuman mungkin skala berbeda. Kalau saya pernah sedikit cerita, ada kisah seorang sepupu gitu ya, tinggal di tempat saudaranya dan itu di satu kamar dengan sepupu yang lain, saudara gitu. Ternyata saat dia tidur itu, satu ranjang itu ditindihin gitu. Ditindihin itu ternyata memang proses pelecehan, tapi memang tidak sampai ada tindakan lebih ekstrim dari itu. Tapi kemudian si itu merasa ada yang aneh gitu, kemudian melapor kepada orang yang lebih tua gitu. Nah itu akhirnya memang tidak lagi gitu dibawa ke situ, sehingga ini memang potensi pelecehan itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk ya, tidur bersama dan lain-lainnya gitu. Nah, soal bullying juga saya kira juga ini kadang-kadang dilakukan karena tidak adanya pengawasan ya, dan juga kepedulian sebetulnya dari level keluarga terdekat gitu ya, atau bahkan mungkin ketidakberdayaan gitu, karena mungkin pelaku bullying itu mampu menyembunyikan ya kejahatannya di depan orang lain gitu, atau pelaku bullying ini lebih superior gitu daripada lingkungan sekitarnya, sehingga tidak ada pihak yang
mau atau sanggup melaporkan. Pengalaman dokter Eva seperti apa nih? Iya. Yang dirasakan, apakah ada kasus-kasus seperti itu juga? Ya, ada dok. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi bentuk kekerasan seksual dalam bentuk yang lain ya, ada pasien saya itu melaporkan jadi anaknya itu dipanggil sama omnya ini kemudian usianya masih remaja gitu ya, terus disuruh untuk melihat celananya gitu. Jadi untuk disuruh untuk melihat dan memegang kelamin dari si omnya ini. Nah itu kan bentuk pelecehan seksual juga ya, itu adalah bentuk kekerasan seksual juga gitu. Dan kemudian alhamdulillah anak ini lapor gitu sama ibunya, sehingga ibunya kemudian tidak membawa lagi ke rumah keluarga ini gitu ya. Tapi itu adalah bentuk kekerasan seksual. Jadi betul sekali, bentuk kekerasan seksual kadang-kadang tidak kontak fisik langsung saja, tapi juga bisa kontak yang tidak langsung seperti kejadian tadi. Nah, kalau untuk kasus bullying, yang saya alami adalah dokter, orang tua itu kadang-kadang takut untuk melaporkan kepada guru. Jadi anaknya sudah cerita, orang tuanya tahu nih anaknya menjadi korban bullying di sekolah, tapi orang tua itu nggak mau cerita ke gurunya. Atau ada yang cerita, tapi kemudian gurunya, biasalah bu, kenakalan anak-anak gitu. Padahal itu sudah berdampak kepada psikis korban gitu ya. Nah jadi sebenarnya kita juga perlu nih untuk menyadarkan pihak sekolah. Mereka juga bertanggung jawab gitu untuk kejadian bullying di lingkungan sekolah dan perlu melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan antisipasi ketika misalnya kasus itu terjadi di lingkungan sekolah. Gitu, Dokter Asnin. Ini gimana mengungkap? Mohon maaf nih Dokter Dira, saya langsung TikTok kan. Boleh nggak nih nanya lagi sekali? Boleh ya. dok. Ya ini. Ya. Bagaimana sih membongkar ya kasus-kasus seperti ini? Kadang itu memang rasa takut ya, ancaman dan lain sebagainya. Ini gimana ya faktor kontrol sosial di khususnya di wilayah kita, mungkin di Jakarta atau Jakarta Pusat gitu dok ya. Ada nggak mekanisme yang safe gitu loh, yang menjamin bahwa siapapun yang melapor akan dirahasiakan, akan dilindungi gitu loh. Apakah ada prosedurnya dan siapa saja sih yang berperan, mungkin dari aspek aparat keamanan, dari pemerintah daerah, kemudian dari mungkin ada LSM atau mungkin organisasi profesi ini juga barangkali mungkin apakah ada mekanisme yang memungkinkan gitu loh orang yang dibully atau orang yang mendapatkan kekerasan itu mereka dijamin gitu loh untuk keselamatannya gitu. Karena ini sama seperti ancaman yang lain ya, ancaman kekerasan yang lain. Saya setuju dengan Dokter Eva, trauma itu akan berlanjut sampai dewasa ya. Trauma pada anak itu mungkin daya lekatnya sangat kuat gitu ya di dalam memori ya dibanding trauma saat dewasa, dan itu akan membentuk karakter. Nah, bagaimana nih mekanisme yang mungkin Dokter Eva bisa ceritakan? Siapa aja sih yang bisa kita hubungi gitu ya? Dan yang pasti tentu yakin bahwa dengan kita menghubungi kita aman, bukan malah kita makin tambah ini ya, tambah takut atau malah mengancam jiwa gitu. Gimana Dokter Eva? Ada pengalaman yang kayak di film-film gitu lah? Ya. Laporan ya dok ya? Laporan ya. Iya betul. Ya, jadi kalau untuk sudah sangat dipermudah ya Dokter Hasnim ya, Dokter Indira. Jadi kita bisa lapor ke online-nya Kementerian PPA. Ada SAPA, SAPA 129 ya. Kemudian ada hotline-nya punyanya kepolisian 110. Nah, kalau kita lapor ke SAPA 129, mereka punya sistem. Oh, ini kejadiannya di mana, nanti akan dihubungkan dengan UPTD PPA. Jadi unit perlindungan terpadu daerah di masing-masing daerah, yaitu miliknya Kementerian PPA. Nah, ketika korban itu melapor ke sana, maka mereka punya tim. Timnya ini nanti akan memberikan advokasi baik untuk pelaporan ke kepolisian atau untuk nanti mendapatkan advokasi di pengadilan dengan pengacara dan sebagainya, atau mereka misalnya membutuhkan layanan medis ya ke rumah sakit, maka mereka akan mengantarkan ke sana ke rumah sakit. Kemudian apabila mereka membutuhkan rumah aman, ya ini contohnya kasus misalnya pelakunya adalah orang di dalam rumah
ya, maka akan dicarikan fasilitas rumah aman bekerja sama dengan dinas sosial. Gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu punya, cuma mungkin memang orang-orang tuh belum tahu gitu ya, masyarakat tuh belum terlalu paham gitu kemana sih harus melapor gitu. Dan saat ini sebenarnya sudah sangat dipermudah ya dengan adanya pelaporan online, kemudian juga ada UPT DPPA di setiap daerah yang bisa dijadikan untuk tempat mengadu dan mereka mendapatkan advokasi. Begitu Dokter Hasni. Ya, Dokter Hasni ada feedback nggak, Dok? Suaranya kayaknya Ya, Dokter Eva, memang ini mungkin barangkali ya kalau kita dari aspek medis gitu. Oh iya. Kalau misalnya ada orang tua mencurigai ada proses kekerasan ya, secara fisik ya, ataupun mungkin psikis, mungkin yang agak susah mungkin kalau psikis ya. Kalau yang fisik, gimana tuh mereka mengadu ke dokternya? Dokter mana yang bisa memeriksa atau adakah unit khusus ya di rumah sakit? Atau barangkali dari Dokter Eva bisa nyaranin apakah bisa ke ID atau kemana gitu untuk berkonsultasi atau bagaimana? ya, Dok. Atau Silakan Dok. mungkin setidaknya kita kayak bantu juga untuk melingkan kali ya, Dok, kayak tadi mungkin ke UPT DP3 atau gimana sih, Dok, sebenarnya peran kita, Dok, peran tambahan kita Dok, sebagai medis, Dok, terutama. Jadi sebagai tenaga kesehatan sebenarnya ada peraturannya tuh Dokter Hasni, Dokter Indira ya. Dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 68 itu disebutkan bahwa tenaga kesehatan itu punya kewajiban untuk melapor apabila terdapat kasus curiga adanya kekerasan pada anak. Nah, melapornya kemana? Melapornya kepada pihak kepolisian. Itu tanggung jawab kita sebenarnya sebagai tenaga kesehatan. Kalau kita curiga ada anak ini menjadi korban kekerasan, maka kita punya kewajiban untuk melapor. Nah, seringkali kalau saya bicara itu pada tenaga kesehatan itu takut melapor karena nanti saya dibawa-bawa ke pengadilan dan sebagainya. Enggak ya. Jadi begitu kita melapor, maka kita adalah saksi yang akan dilindungi gitu. Akan dilindungi secara hukum, secara otomatis seperti itu. Jadi dokter bisa melapor ke 110 ya, atau kalau bekerja di rumah sakit, nanti dari rumah sakit yang akan melapor ke pihak kepolisian gitu. Nah, kemudian kalau misalnya pasien itu datang ke rumah sakit, nah biasanya kalau datang ke rumah sakit, kita akan tangani itu secara tim. Jadi kita tidak periksa sendiri-sendiri, karena kita menghindari secondary rape atau trauma yang berlebihan karena diperiksa berulang kali gitu ya. Jadi biasanya kita tangani secara tim, dan kalau di rumah sakit itu ada namanya pelayanan PKT, pelayanan kekerasan terpadu, pelayanan kritis terpadu gitu ya. Kalau di RSCM itu ada tuh di UGD PKT gitu ya. Jadi dia berupa tim, ada dokter anaknya, ada dokter kebidanan, ada dokter forensik, dan ada psikiater atau psikolog. Jadi mereka akan memeriksa secara bersama-sama dok, supaya tadi anaknya tidak trauma karena diperiksa berulang kali seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya pasiennya ternyata korbannya datangnya langsung nih ke kepolisian, nah biasanya baru kemudian kita sebagai tenaga kesehatan harus membuat visum sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian. Gitu. Jadi peran dari tenaga kesehatan ini sebenarnya besar sekali. Gitu dok. Jadi saya simpulkan minimal kita ke rumah sakit ya, mendatangi rumah sakit melalui IGD ya, dan apabila ada fasilitas pelayanan PKT tadi ya, khusus untuk kekerasan seksual terutama ya, itu akan diarahkan ke sana ya, Dr. Eva ya. Jadi minimal dua mekanisme itu kita bisa lakukan ya, ke rumah sakit, syukur-syukur yang ada PKT-nya karena di situ akan ditangani, atau ke kepolisian ya. Kemudian nanti ke pihak kepolisian yang akan membuat surat ya, surat untuk visum ya, yang akan nanti dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan visum tadi. Gitu Dokter Eva ya? Iya dok. Ya.
Gimana Dokter Indira? Saya kembalikan. Iya dok, ini banyak ilmu juga ya dok, saya jadi dapetnya dok sambil dengerin sambil belajar juga. Mungkin dari audiens atau dari sobat ini Jakpus ada yang mau nanya atau komen atau mungkin punya pengalaman ya nggak enak ya pada anak-anak ya mungkin atau saudara atau tetangga atau siapa mungkin bisa ya di chat di kolom komen, nanti mungkin bisa kita tanyakan langsung nih ke Dokter Eva kayak gitu. Silakan ya teman-teman kalau ada yang mau nanya atau mau sharing atau mau komentar bebas boleh, silakan tinggal chat aja di kolom komen di bawah gitu. Mungkin sambil nunggu respon dari teman-teman kali ya dok ya, tadi berkaitan juga sama medis dok, kalau rumah sakit kan ada PKT dok, sebenarnya kalau yang level lebih di bawah dok kayak mungkin dokter layanan primer gitu ya dok ya, atau bidan mungkin dok, yang sering mungkin deket juga sama ibu-ibu kayaknya dok ya, nah itu sebenarnya gimana sih dok? Mungkin kalau menurut saya sih mungkin lebih deket ya sama masyarakat ya dok, sama tetangga-tetangga masyarakat di bawah gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih gitu dok? Ya, jadi Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan pelatihan Dokter Indira sampai kepada puskesmas untuk mereka mampu mendeteksi kekerasan ya, pada perempuan dan anak di tingkat awal dan kemudian melakukan rujukan. Nah, jadi ada kriterianya. Kasus-kasus yang seperti apa dirujuk ke ke rumah sakit besar gitu ya, terutama biasanya kasus kekerasan seksual pada anak dan pada ibu gitu ya, pada wanita, pada perempuan itu kemudian akan dirujuk ke rumah sakit RSUD minimal ya, kemudian untuk ditata laksana selanjutnya. Tapi semua tenaga kesehatan termasuk bidan ya, termasuk perawat, apabila mencurigai memang ada kekerasan gitu ya pada anak, mereka punya kewajiban yang sama dokter untuk melakukan pelaporan sebenarnya gitu. Jadi bunyi undang-undangnya itu adalah tenaga kesehatan, bukan dokter wajib melaporkan, tapi tenaga kesehatan. Jadi bidan pun ketika misalnya menjumpai ada kasus kekerasan seksual pada anak gitu ya, itu atau kekerasan yang lainnya, maka bisa melaporkan. Itu Dokter Indira. Oh, jadi memang peran kita banyak banget ya dok ya sebenarnya medis ini ya dok ya. Ya dok, ini kebetulan ada yang chat saya nih dok, katanya nggak bisa komen dok, ternyata mungkin Pak Irul masih ada nggak ya Pak Irul, mungkin bisa di ini dok, Pak Irul setting live IG-nya, nih kebetulan ada laporan teman-teman nggak bisa komen dok, mungkin dari tadi yang mau komen jadi nggak bisa nih. Ini bisa nih. Ini dokter ada dokter dari Fani, dokter Fani ada itu dok komen. Oke, aduh udah bisa nih. Oke deh. Ini ada nih dok dari Dr. Ian nih kayaknya nih. Gimana sih dok cara mancing anak, kalau gimana caranya gitu ya kalau dia ada masalah atau dia ada korban kekerasan supaya mau cerita nih dok gitu, kalau misalnya dia dibully atau apa dok, mancingnya tuh gimana dok? Ya, jadi kalau misalnya anak itu kan pasti dia ada rasa takut ya ketika sudah menjadi korban kekerasan atau mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, biasanya dia akan takut dulu tuh. Nah, orang tua mesti lihat nih, kalau ngelihat oh anaknya ada perubahan perilaku dan sebagainya, tanya pelan-pelan gitu. Abang kenapa sakit? Abang tadi di sekolah ngapain aja gitu-gitu. Jadi mulai pelan-pelan ditanyakan. Nah, ini susahnya kalau jadi apa namanya supaya bisa dipancing gitu kan apa yang terjadi. Nah kalau anaknya sangat tertutup gitu ya, kemudian orang tua tetap mencurigai ada sesuatu, orang tua boleh misalnya bertanya kepada gurunya apa yang terjadi di sekolah si anak ini kayak gitu ya. Atau kalau misalnya sepertinya gurunya juga tidak tahu, boleh kemudian minta tolong dengan psikolog atau dengan psikiater gitu kalau sangat mencurigai sekali ada sesuatu yang terjadi pada anaknya. Gitu dok. Ya baik dok, emang agak-agak kayaknya susah-susah gampang ya dok ya kalau anak dok. Iya betul. Beda dok kalau pasien dewasa kayaknya baru duduk datang aja udah keluar semua gitu ya dok ya. Kalau anak kayaknya harus agak di apa ya dok ya, mungkin harus di approach pelan-pelan kali ya dok ya supaya dia mau ceritain. Nah mungkin ini ada pertanyaan dok,
tadi udah dibahas mengenai anak sebagai objek bullying. Nah, bagaimana dengan kondisi sebaliknya, Dok? Nah, ini mungkin pertanyaan penting juga ya, Dok ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi dan mencegah agar anak kita tidak menjadi subjek atau pelaku bullying, khususnya saat anak di luar rumah? Mungkin kan ada, Dok, anak-anak yang bakat kayak dominan ya, Dok, atau mungkin ya dominan segala macam gitu ya. Mungkin dia punya banyak kelebihan apa dan sebagainya. Nah, gimana sih, Dok, caranya supaya dia tetap jadi bahasanya jadi anak yang baik ya, dengan budi pekerti yang baik di luar gitu. Nah, itu gimana, Dok? Ya, yang jelas pendidikan dari orang tuanya ya, gitu. Jadi untuk bisa belajar menghargai anak-anak yang lain, teman-temannya gitu. Jadi dari rumah sudah diajarkan bahwa bagaimana berperilaku baik seperti apa gitu, sehingga dia juga tahu mana yang baik dan mana yang benar. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kita mendidik anak-anak kita agar tahu mana yang baik dan mana yang benar, sehingga mereka bisa membedakan ketika di luar mengalami hal yang tidak semestinya. Nah, justru sebenarnya adalah mencegah anak kita menjadi korban sih, Dokter Indira ya, bukan menjadi pelaku nih. Nah, kalau menjadi korban, itu memang ada anak-anak yang rentan sekali untuk menjadi korban bullying ya. Kayak misalnya anak dengan kecerdasan yang kurang, anak dengan gangguan perkembangan gitu ya, anak dengan kondisi fisik yang berbeda dengan anak yang lainnya, misalnya obesitas gitu ya, atau bahkan terlalu kurus misalnya gitu, itu biasanya menjadi sasaran tuh. Nah, jadi anak-anak yang seperti ini harus dibekali gitu ya, harus dibekali. Kalau misalnya ada yang berbuat A, B, C terhadap kamu misalnya gitu ya, ada yang mendorong, ada yang mencaci, ada yang menendang dan sebagainya, kamu teriak dan lapor guru gitu. Itu yang paling singkat gitu ya. Jadi teriak, say no, kemudian lari dan lapor gitu ya. Jadi itu yang biasanya diajarkan dan dikampanyekan sebenarnya, bahkan di luar negeri seperti itu. Ya, jadi stop gitu ya. Jadi anak itu diajarkan untuk berteriak, katakan tidak, kemudian mereka lari dan lapor. Oke. Gitu, Dokter Indira. Ya, baik, Dok. Kalau untuk pelaku bullying sendiri, bisa nggak sih, Dok, kita ngedeteksi misalkan anak kita nih, misalkan apa dia di rumah jadi lebih arogan gitu, Dok? Perlu nggak sih kita khawatir jangan-jangan nih di luar nih dia sama temen-temennya berantem mulu nih, atau teman-temannya diiniin gitu, Dok? Kalau untuk pelaku bullying sendiri ya, Dok ya? Ya, pelaku ya. Jadi pelaku bullying itu biasanya di rumah pun mereka suka iseng juga gitu terhadap adiknya, kakaknya, terhadap orang tuanya, itu suka iseng juga gitu ya. Nah, biasanya yang seperti itu kita mesti hati-hati gitu ya. Harus betul-betul dipesankan nih sama anak ini, sakit loh digituin. Jangan sama teman-teman, nggak boleh seperti itu ya gitu. Jadi maksudnya anak-anak yang suka seperti ini terhadap anggota keluarganya, biasanya terhadap temannya pun begitu. Nah, kalau anggota keluarga mungkin masih bisa toleran ya, maksudnya bercanda gitu kan sama kakak sama adik gitu. Tapi buat dengan teman sekolah mungkin bisa dianggapnya jadi berbeda gitu ya. Nah, seperti itu kita harus waspada kalau anak-anak kita menunjukkan gejala yang seperti itu, agresif terhadap orang tua ataupun terhadap saudara di rumah gitu ya, suka merusak, kalau marah suka melempar, suka memukul, itu harus hati-hati. Gitu, Dokter Indira. Ya, oke, Dok. Makasih, Dok, atas wawasannya, Dok, yang diberikan ke kita semua, Dok. Nih ada lagi, Dok, pertanyaan. Kalau ada korban bullying, kemudian sekolah nggak mengakomodir nih, Dok. Nah, itu gimana ya, Dok? Laporannya, Dok. Boleh nggak sih kita bypass langsung ke kepolisian gitu, Dok? Atau gimana nih, Dok, sebenarnya? Ya, sebenarnya langkah pertama adalah kita lapor ke pihak sekolah, ya. Lapor ke pihak sekolah untuk mereka bisa kerjasama. Terus kalau misalnya orang tua mau melapor kepada pihak kepolisian, boleh sekali, gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya menimbulkan dampak yang sangat besar ya. Misalnya ada pasien saya itu yang sampai luka-luka bakar gitu, karena dipakein di asrama itu ditempeli gantungan baju yang dipanaskan. Jadi terjadi luka-luka bakar gitu. Terus dia ditendang dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kasus seperti itu boleh orang tua lapor gitu ke pihak kepolisian kalau
dari pihak sekolah ternyata tidak akomodatif gitu ya, tidak mau memfasilitasi untuk diadakan pertemuan misalnya dengan orang tua pelaku dan sebagainya. Itu jadi boleh sekali gitu, karena itu kan sudah tindakan yang sangat merugikan ya, dan kalau misalnya kita tidak hentikan, maka si pelaku ini bisa melakukannya lagi gitu dengan kepada korban yang lain, dan itu kan tidak bagus ya, tidak baik gitu. Oke. Nah, Dok, kalau pelaku bullying sendiri itu sebenarnya ada khusus nggak sih, Dok? Treatment khusus, Dok? Kalau tadi kan kita bicara korban ya, Dok ya. Ya. Nah, kalau pelaku gimana tuh, Dok? Kalau misalkan ada nih kebetulan cerita kakak saya, ternyata dia baru tahu anaknya itu pelaku bullying dari gurunya, Dok. Jadi baru tahu ketika gurunya lapor, nih anak ibu nih suka gini-gini gitu. Zaman saya kecil juga gitu, Dok. Saya dulu pernah juga jadi pelaku bullying gitu, Dok, kayak masih kecil gitu SD. Ya itu ibu saya taunya dari guru saya gitu, Dok. Nah, itu gimana sih, Dok, sebenarnya? Ada nggak sih treatment khusus gitu, Dok? Sebenarnya kayak mungkin kita kalau di apa namanya amit-amit gitu, Dok, kayak kalau di narkoba kan ada rehabilitasinya tuh, Dok. Nah, gimana kalau untuk pelaku bullying, Dok? Ya. Untuk pelaku bullying sebenarnya kalau di sekolah, kalau usia anak, pelaku itu juga adalah korban gitu. Jadi kita akan tetap men-treat mereka ya. Jadi yang di-treat, yang ditata laksana, yang mendapatkan perhatian bukan hanya korban tapi juga pelaku. Karena kan dia harus diedukasi ya. Diedukasi agar tidak melakukan kejahatan itu atau bullying lagi kepada orang-orang yang lainnya gitu. Nah, jadi harus dievaluasi juga, ada masalah apa dia sampai suka menyakiti orang lain gitu. Jadi memang betul pada kasus bullying apalagi itu adalah pelakunya, maka baik pelaku maupun korban itu adalah sasaran kita gitu, sasaran tenaga medis untuk ditata laksana atau untuk di terapi, tanda petik ya, terapi gitu. Jadi mereka sebenarnya dua-duanya adalah korban gitu, Dokter Indira. Oke, Dok. Dan pelaku sendiri kalau emang misalkan dia keras sama teman-temannya atau dia jahil, mungkin dia ada masalah di rumah sama orang tuanya dan sebagainya. Kalau misalkan ternyata masalah itu diatasin, bisa nggak sih, Dok, dia balik jadi anak yang normal gitu, bukan pelaku bullying lagi gitu, Dok? Bisa nggak ya, Dok? Bisa saja sebenarnya, Dok, kalau misalnya ternyata dia nggak ada masalah lain yang mendasari ya, kayak misalnya dia nggak mengidap gangguan conduct disorder misalnya gitu ya. Nah itu bisa saja gitu. Memang masalah psikiatris gitu ya yang mendasari ya mungkin agak sulit. Dia butuh rehabilitasi, butuh terapi yang mungkin perlu pendampingan dengan psikiater seperti itu. Iya. Oh, oke, Dok. Jadi emang perlu tim multidisiplin ya, Dok, ya sebenarnya ya. Iya. Cuma kita dokter medis, tapi juga mungkin tadi ya, Dok, ya psikolog anak, psikiater anak ya, Dok, sampai mungkin jadi banyak yang bisa berperan ya, Dok, ya dalam isu ini ya, Dok, ya. Jadi nggak hanya mungkin dokter anak aja gitu ya, Dok, ya, tapi juga dokter semuanya ya punya peran gitu ya, Dok, baik dari dokter umum sampai dokter spesialis semua punya peran gitu ya, dan harus paham ya, Dok, ya mengenai isu kekerasan dan bullying pada anak ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau nanya, atau dari Dokter Hasning, Dok? Kita udah cukup panjang sih, Dok, nih ngobrolnya 1 jam, seru juga ya, Dok, bahas. Izin, Dok, saya boleh ikut nanya, Dok. Nah, Pak Heru, silakan, Pak. Izin Pak Ketua, jadi nimbrung ya. Silakan, Pak. Iya, makasih. Izin Dokter Eva. Jadi saya sih Pak cerita dari istri di sekolah anak gitu ya. Jadi kan ada ya biasa kan ada di grup chat gitu sekarang ya anak-anak. Terus dia dapat japrian, katanya dia pokok itulah menyangkut dikirim video, terus ada asusan untuk LGBT gitulah gitu, Dok ya. Nah, yang orang tua ini lapor ke sekolah tentang itu dikasih ke wali kelasnya ya. Terus, nah orang tua yang anak yang menghasut ini, yang ngirim-ngirim yang nggak benar itu nggak seneng gitu, nggak terima. Kok ibu lapor ke wali kelas gitu, malah jadi pribadi gitu persoalannya. Jadi malah
Ya itulah nggak katanya sih yang malah di grup itu malah kayak gimana gitu kan jadinya bukan nggak seneng gitu bukannya maksudnya bukannya ngasih apa ngebimbing anak yang bermasalah itu malah dia nggak mau dikeluarin apa diungkap gitu ke pihak sekolah gitu sih Bu apa dokter Iya, iya. gimana dok? Ya, mungkin ini masalahnya pendekatan ya. Jadi kan kalau misalnya dari pihak sekolahnya bisa menjaga kerahasiaan, misalnya ini siapa yang melapor, kan itu akan lebih elegan sebenarnya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini ada laporan gitu ya, bahwa anak ibu menyebarkan video ini gitu. Nah kemudian dipertemukan aja gitu, dipertemukan, dipanggil dan sebagainya. Ya seharusnya sih kalau orang tua si pelaku ini merasa bahwa memang tindakan anaknya ini tidak benar, ya dia pun akan merasa senang bahwa dia diingatkan gitu ya. Nah, tapi ya memang tiap orang tua beda penyikapannya. Tapi saya rasa memang pihak sekolah harusnya turun tangan untuk membahasakan dengan bahasa yang elegan sehingga pihak pelapor tidak merasa bahwa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan. Kalau menurut saya sih begitu. Paling nggak komite sekolah ya, komite apa namanya tuh, komite orang tua ya, itu juga dilibatkan. Ya itu jadi memang ya sekarang ngeri dok ya medsos ini. Jadi kalau alasan anaknya itu dia biasanya cuma copy paste aja dari TikTok, dari apa gitu kali walaupun kalimatnya kalau saya baca di itu lo kok ngeri banget ini gitu. Iya dok yang ngeri dok ya sekarang dok. Ya. Di ya, open source semuanya bisa diambil dari mana aja dok. Iya, jadi satu lagi pencegahan yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menjaga akses internet ya. Jadi saat ini kan sangat bebas sekali. Nah, kalau misalnya orang tua tidak bisa membatasi akses internet anak, maka harus siap dengan resiko bahwa anak menjadi korban gitu. Korban kekerasan lewat media online. Apakah itu kekerasan seksual yang paling sering itu biasanya ya. Jadi mendapatkan tautan pornografi atau menjadi sasaran kekerasan seksual seperti grooming, online grooming atau sexting atau yang lainnya. Jadi orang tua juga mesti membekali ketika anak berselancar di dunia maya harus tahu apa yang boleh dibagikan, apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh. Dan mungkin memasang pengaman ya, pengaman akses-akses internet yang boleh dilakukan oleh anak. Jadi kan banyak tuh sekarang aplikasi-aplikasi ya buat membatasi akses internet gitu dan mengatur boleh membuka internet tuh di mana. Jadi yang bisa diawasi oleh orang tua. Misalnya hanya di ruang keluarga gitu ya, nggak boleh di kamar seperti itu. Jadi kita juga bisa orang tua tuh bisa ikut memantau juga. Gitu dok. Oke dok, makasih dok itu ada cukup. Terima kasih dokter Indira. Iya dok. Iya. Iya Pak, makasih juga Pak pertanyaannya Pak. Ya jadi kalau ngomongin medsos kayak bakal panjang lagi nih ya dok sesinya dok. Tapi ini kayak penting juga ya dok ya, masalah cyberbullying, terus masalah mungkin tadi ya dok ya kata dokter tadi akses internet dan media sosial yang kayaknya anak umur 3 tahun aja sekarang udah bisa gitu dok. Nah itu kayak harus jadi ini sendiri ya dok ya, harus jadi topik sendiri tuh dok kayaknya karena penting juga tuh dok dan banyak yang harus dibahas. Tadi dok mungkin singgung sedikit dok mungkin sebelum kita akhirnya dok ya. Tadi masalah media sosial dok. Tadi mungkin tipsnya dok selain kita kasih akses di tempat-tempat terbuka ya dok ya. Dan setting aplikasi mungkin di laptop atau di iPhone anak-anak kita. Mungkin ada lagi nggak sih dok? Atau misalnya ada batasan-batasan misalkan oh ya umur segini ya udah kamu nontonnya ini aja deh Cocomelon aja sampai 3 tahun gitu ya, nanti umur 5 tahun baru bisa nonton ini gitu dok. Iya, biasanya agak susah tuh untuk untuk membatasi gitu ya, karena begitu anak itu buka, oh dia kan bisa nilai macam-macam ya apa. Iya betul dok. Iya. Jadi yang paling bijak itu adalah kita membatasi akses yang pertama ya. Jadi kapan boleh dibuka, di mana boleh membukanya gitu ya. Kemudian kalau media sosial itu biasanya kita minta literatur itu menganjurkan 13 tahun ke atas baru boleh.
gitu ya. Ya, Baru punya akun Facebook, Instagram dan sebagainya gitu ya, karena nanti kan dia akan berhubungan dengan orang lain tuh, yang nggak tahu dari mana, entah berantah gitu ya, yang kadang-kadang mendekati, minta foto lah, minta apa segala macam, dan itu adalah sebenarnya cara-caranya para predator untuk mendekati anak-anak gitu melalui media sosial. Nah, itu mesti dibekali juga tuh yang seperti itu, dokter. Kapan boleh punya akun media sosial, dan terus apa yang yang boleh dibagikan, kepada siapa boleh mengungkapkan identitas dan informasi dan sebagainya. Ya, saya setuju dokter Indira, kayaknya kalau malam ini semuanya tuh terlalu banyak ya, nggak fokus. Jadi memang kasus kekerasan pada anak ini banyak sekali, dan kita melalui acara ini ingin memberikan kesadaran ya, kewaspadaan kepada orang tua. Ini celahnya banyak sekali nih untuk kekerasan kepada anak, dan apa yang harus kita antisipasi begitu. Ya dok. Ya dok, ini bagus banget ya dok ya. Emang topik ini kayaknya nggak bisa satu kali IG live nih dok, harus ada lagi ya dok kayaknya ya dok ya. Ini juga titipan nih dari dokter Alkaf ya, jangan lupa berdoa menghindari bullying dan kekerasan. Ya betul ya dok ya, karena emang ya mungkin tadi kata dokter Hasni bilang ya dok, kan kita nggak 24 jam ngeliatin anak kita ya dok ya. Ada yang kerja mungkin, atau ada yang aktivitas di tempat lain, jadi ya banyak doa juga ya dok ya, semoga anak-anak kita dilindungi dari berbagai macam bahaya. Mungkin dari dokter Hasnim ada tambahan dok, atau pertanyaan lagi dok? Iya, kalau saya simpulkan buat bekal saya sendiri, intinya mewaspadai kekerasan itu orang tua harus dekat dengan anak ya, harus punya hubungan khusus dengan anak, di mana hubungan itu harus tanpa batas ya, borderless, sehingga kedipan matanya pun kita bisa tahu bahwa ini normal atau tidak normal. Kemudian juga kita harus punya berbagai cara, harus lebih pintar daripada anak kita gitu. Jika anak kita bisa sosmed, jangan berikan kesempatan untuk menggunakan sosmed kalau kita belum tahu sosmed itu kita kuasai atau tidak gitu kan. Dan kemudian juga kita harus punya mekanisme gimana supaya bisa mengawasi secara jarak jauh, baik dengan alat teknologi maupun mungkin orang-orang yang bisa kita percaya ya, untuk mengawasi kita titipkan gitu, sehingga berbagai cara itu akan memperkecil kali ya ruang gerak para pelaku kekerasan ya, dan juga tentu memang harus memohon juga sama yang di atas tadi ya, agar terhindar, karena memang kita hanya orang yang dititipkan ya, karena pemilik sebenarnya adalah yang maha kuasa. Saya rasa mungkin itu pesan buat diri saya sendiri terlebih, dan juga barangkali bermanfaat buat teman-teman yang lain. Demikian dokter Indira dan dokter Eva. Iya. Terima kasih. Iya dok. Makasih banyak dokter Hasnim ya, bener banget dok semua diobrolin dok ya. Jadi emang penting banget ya buat kita semuanya sudah jadi orang tua, dan pasti insya Allah nanti kita akan jadi orang tua ya, mungkin kalau yang belum ada gitu. Ini pembekalan banget nih buat kita gitu, karena mungkin anak itu ya itu ya dok ya, jadi ngedidik dari awal sampai dia jadi itu kan rumit ya dok, mau kita arahkan kemana ini anaknya, mau kita jadi apa, itu kan semua tergantung kita yang ngedidik ya dok ya. Jadi emang penting banget nih peran orang tua ya dalam kehidupan anak. Mungkin dari dokter Eva dok ada closing statement juga dok? Iya, terima kasih dokter Indira, dokter Hasni. Mungkin dari saya ingin mengingatkan para orang tua, kekerasan pada anak ini bentuknya banyak sekali gitu ya, dan yang harus orang tua lakukan adalah deteksi dini. Ketika anaknya menunjukkan adanya perubahan perilaku, tidak seperti biasanya, mulai muncul keluhan-keluhan yang tidak seperti biasanya, gangguan tidur, gangguan makan, keluhan sakit, buang air besar, buang air kecil, atau tidak mau ke sekolah gitu ya, atau ada luka-luka di badan kok sering sekali ada biru-biru, sering kehilangan barang, apakah harus curiga, ada sesuatu yang terjadi pada anaknya. Jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi, bertanya kepada anak apa yang terjadi. Kalau sulit anaknya itu untuk berkomunikasi, maka ajaklah ke dokter, ke psikolog untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalau memang diketahui anaknya mengalami kekerasan, jangan lupa lapor ya. Karena ketika kita tidak mau melapor, maka pelaku akan melakukan hal tersebut kembali kepada korbannya. Apakah anak kita atau anak-anak yang lainnya. Jadi penting sekali untuk orang tua melaporkan. Kemana melapornya?
ke hotline-nya Kemen PPA SAPA 129 atau hotline kepolisian 110 atau kepada UPTD PPA di wilayah masing-masing. Terima kasih Dokter Indira. Ya, terima kasih banyak dok. Jadi memang itu ya dok ya, deteksi dini, mencegah dulu yang penting. Mencegah. Ya, amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, kalau udah terjadi deteksi dini dan laporkan ya dok ya. Tadi ya penting, jangan lupa karena tadi mereka kata dokter Eva ya, sekali kita laporin ya kita bisa mutus rantai bullying pada anak itu gitu. Ada lagi dokter Hasnim, dokter Eva, ada tambahan lagi dok? Cukup dok. Ya, alhamdulillah ya teman-teman sobat ID Jakpus semua, alhamdulillah kita banyak belajar nih walaupun 1 jam lebih, sebenarnya targetnya cuma 1 jam, tapi karena banyak yang dibahas, banyak yang antusias, nih bisa lebih ya, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya ya, buat dokter Eva, buat dokter Hastim, buat Pak Irul yang mungkin masih di jalan ya Pak, makasih banget udah mengakomodir IG Live kita, dan juga teman-teman ya sobat ID Jakpus yang ada di sini, jangan bosan-bosan untuk nontonin IG Live ID Jakpus kita karena bakal banyak banget topik yang menarik ya dari berbagai bidang ya. Mungkin dari bidang yang lain ya, bidang ilmiah, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Insya Allah kita akan ada IG Live lagi. Tetap dipantengin aja Instagramnya dan tetap ikutin kalau misalkan kita ada IG Live lagi. Jadi jangan sampai kelewat gitu ya. Mungkin saya tutup ya dok. IG Live mungkin kita akan bisa lanjutkan dok dengan topik berikutnya. Tadi saya jadi kepikiran banyak topik nih dok jadinya dok buat berikutnya nih dok buat IG Live kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya dok ya, dan saya tutup IG Live pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya tutup ya teman-teman, segala kekurangan datangnya dari saya, segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak buat semuanya, buat Dokter Eva, Dokter Hasnim dan Pak Irul. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih.